Apakah kamu lebih suka kebenaran atau keadilan? Hari yang diberkati saudara-saudari terkasih. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Pedro, seorang insinyur distrik, berpengalaman di DPWH. Dikenal karena ketelitian dan matanya yang tajam. Ia memperhatikan setiap kesalahan, pelanggaran aturan, dan penyimpangan dari rencana. Suatu hari, saat timnya mengerjakan proyek pengendalian banjir yang rumit dengan tenggat waktu yang ketat, Pedro menemukan kesalahan yang dibuat oleh Juan, seorang insinyur muda yang kurang berpengalaman. Kesalahan perhitungan itu jelas bagi Pedro, dan ia tahu bahwa hal itu akan menyebabkan keterlambatan serius jika tidak diperbaiki. Pedro mengumpulkan tim dan secara terbuka menunjukkan kesalahan Juan yang tidak bisa disangkal itu yang perlu diperbaiki. Namun, tim merasakan ketegangan saat Pedro menyoroti potensi konsekuensi dari kesalahan Juan. Setelah itu, Juan menghampiri Pedro. Terlihat kesal. "Pedro," katanya terbata-bata, "maafkan saya hanya stres karena tenggat waktu." Pedro menjawab dengan tegas, "Maaf tidak akan memperbaiki kesalahan Juan. Ini kesalahan yang mahal. Saya harap tim saya bisa bekerja lebih baik." Kemudian, ia pergi, meninggalkan Juan merasa kecil dan dipermalukan, bukannya didukung atau dibimbing. Pedro memang benar dalam memperbaiki proyek. Setelah mengidentifikasi kesalahan, namun caranya dipengaruhi oleh keinginan untuk menang, bukan untuk membimbing dengan kasih. Pendekatannya yang keras tanpa belas kasih dan kerendahan hati, sehingga menciptakan lingkungan toksik di mana Juan merasa malu. Cara yang lebih baik adalah dengan berbicara secara pribadi dan rendah hati untuk menyelesaikan masalah itu bersama. Kisah ini menunjukkan bahwa menjadi benar secara fakta memang penting, tetapi keadilan righteousness menuntut kerendahan hati dan kasih sayang. Injil hari ini dari Lukas bab 14 ayat 1-6 menekankan bahwa Yesus mengutamakan belas kasih daripada sekadar ketaatan pada aturan, dan ia menyingkap kemunafikan mereka yang lebih mementingkan peraturan daripada manusia dan menyoroti kerendahan hati. Orang-orang Farisi begitu terpaku pada tafsir hukum Sabat hingga mereka tidak mampu melihat tindakan sederhana penuh kasih. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit busung air pada hari Sabat, Yesus menantang mereka dengan bertanya, "Jika anakmu atau lembumu jatuh ke dalam sumur pada hari Sabat, apakah engkau tidak akan segera menolongnya?" Mereka tidak dapat menjawab. Yesus menunjukkan perbedaan antara roh hukum Taurat yang secara konsisten ia tunjukkan dan isi hukum Taurat yang diikuti dengan ketat oleh orang-orang Farisi. Saudara-saudari terkasih, seberapa sering kita terlalu fokus melakukan hal dengan cara yang benar, hingga kita melewatkan kesempatan untuk menunjukkan kasih dan belas kasih kepada orang lain. Hari ini, Yesus memperingatkan kita tentang bahaya menjadi terlalu kaku pada aturan, baik aturan agama maupun tradisi, yang bisa membuat kita lupa pesan inti Injil, cinta dan belas kasih. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Amerika, There When They Yet. Jika Anda memiliki pilihan antara menjadi benar dan bersikap baik, pilihlah untuk bersikap baik. Memilih kebaikan berarti kita mengikuti roh hukum Taurat, sementara bersikeras untuk selalu benar, seperti orang Farisi hanya mengikuti isi hukum Taurat. Ketaatan sejati bersifat internal dan dimotivasi oleh kasih, bukan sekadar kepatuhan eksternal. Roh hukum menuntut lebih, memerlukan kasih yang lebih dalam kepada Tuhan dan sesama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberi kami hukum untuk menuntun hidup dan masyarakat kami. Saat kami berusaha menaati hukum-hukum itu, ingatkan kami agar tidak melupakan dari dua perintah terbesar, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Semoga kami menjadi saluran kasih dan kebaikan-Mu
dalam segala keadaan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, saudara-saudari terkasih. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.